Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari ke-12 bulan Ramadan, kita kembali berjumpa di dalam kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa, bersama pemateri kita Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini yaitu membahas tentang doa. Pembahasan doa agar terhindar dari kesesatan. Baik pendengar, mari kita bersama-sama menyimak tausiah dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam, atas hidayah di atas sunnah. Sungguh nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala teramat banyak. Dan di antara nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba adalah berada di atas hidayah Islam, menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala tegas mengancam bagi mereka-mereka yang meninggal tidak sebagai seorang muslim. Karena itu jaga hidayah di atas Islam ini. Dan dalam Islam terdapat banyak hidayah.
terdapat banyak sekali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita sangat perlu terhadap doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada dan berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang sesat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sebagai agama yang tertolak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Karena itulah, kokohlah di atas Islam dan tetaplah meminta hidayah supaya terus berada di dalam Islam. Kalau sebelumnya kita belum sholat sehingga kita mendapatkan hidayah untuk sholat, maka mintalah terus hidayah supaya sholat kita lebih baik. Kalau sebelumnya kita belum berpuasa, kita pun mendapatkan hidayah sehingga bisa berpuasa, maka mintalah hidayah selanjutnya untuk semakin kokoh dalam menegakkan puasa. Doa adalah sebab yang sangat menentukan agar supaya hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita bisa terjaga. Bahkan doa secara umum merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan lain-lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syai', Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laisa syai' akrama 'ala Allah minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan doa itu. Karena itulah, di kesempatan singkat ini kami memilih satu doa untuk kita kaji guna terjaganya hidayah, agar supaya kita tidak sesat. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Doa yang sangat luar biasa dalam pandangan kami. Doa yang bagi mereka yang memahami kandungan doa itu, maka betul-betul akan menjaga doa ini karena kehebatan kandungannya dan karena betul-betul akan menjadi sebab terlindunginya kita dari kesesatan, lepasnya hidayah dari kita. Kita baca doa ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu
wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Hadits muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setelah mengetahui sumber hadits ini, maka tenang bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Ingatlah, setiap perkara yang akan kita jadikan pedoman hidup sebagai agama, maka ambillah dari sumber yang benar, yang bersih. Dan tak ada sumber yang benar lagi sangat bersih kecuali hanya ketika bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadits yang berada di hadapan kita diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini semakin menambah ketenangan bagi diri kita dalam beragama, dalam memenuhi keyakinan kita di atas ilmu yang terdapat dalam hadits ini. Karena kuatnya sumber hadits ini. Kita terjemah dulu dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam kana yaqul, sering-sering berdoa, Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Laka aslamtu, hanya kepada engkau saya Islam. Wabika amantu, hanya terhadapmu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu saya kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan sebab engkaulah saya bermukhasamah, melakukan permusuhan. Allahumma, diulangi lagi, Allahumma, hanya kepada engkau ya Allah saya meminta, tidak kepada selainmu. Inni a'udzu bi'izzatik, sungguh saya meminta perlindungan dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah engkau. Antudillani, di sini permintaannya. Saya meminta perlindungan kepada engkau dengan segala keperkasaanmu, yang mana tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau. Antudillani, dari engkau menyesatkan saya. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang maha hidup, yang mana tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia semuanya pasti akan wafat, akan mati. Ini doa. Nampak jelas bahwa doa ini mengajak kita untuk meminta satu hal utama, yaitu agar supaya kita selamat dari penyesatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau Allah yang menyesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam khutbatul hajah, dalam kalimat-kalimat yang sering Nabi ucapkan di setiap mengawali khutbah, ceramah, atau yang semakna dengan itu, Nabi menegaskan bahwa may yahdihillah, siapapun yang Allah beri hidayah, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya
Tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya hidayah. Ini perkara yang sangat menakutkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan hamba, maka siapapun yang berupaya memberinya hidayah, maka hal itu akan merupakan perkara yang mustahil. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kalau Allah sudah menyesatkannya. Karena itulah kita sangat memerlukan keselamatan agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyesatkan kita. Doa yang terdapat dalam hadits ini adalah doa khusus untuk hal ini. Doa khusus untuk diselamatkan dari antudillani, engkau menyesatkan saya ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Baqarah, di awal suratul Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, yang menegaskan kehebatan Al-Quran, Dzalikal kitab la raiba fih, itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, pedoman bagi orang-orang yang betul-betul berada di atas ketakwaan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 kelompok. Kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, yang berpetunjuk dengan petunjuk Quran, yang Allah telah beri hidayah. Ulaika ala hudam min rabbihim, kata Allah. Untuk kelompok pertama, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, Allah menegaskan mereka lah orang-orang yang diberi hidayah. Betul-betul di atas petunjuk hidayah dari Tuhannya. Jadi jelas hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan kelompok kedua, kelompok orang-orang kafir, Allah menyebutkan dalam 2 ayat, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menjelaskan kelompok manusia yang menentang Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran, tidak mau beriman terhadapnya, tidak secara lafaz, tidak secara makna, menolak setelah datangnya Al-Quran. Allah mengatakan, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah khatam, Allah tutup dan kuatkan tutupnya terhadap hati mereka, terhadap pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan terhadap pandangan mereka Allah beri ghishawah, penutup, penghalang. Coba lihat kalimat khatamallahu. Allah yang mengkhatam, Allah yang menutup hati, pendengaran. Allah yang menjadikan pandangan ini tertutup. Ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka tidak bisa lagi menerima kebenaran. Allah yang menutupnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok kedua, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang menyatakan keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat, yang ternyata mereka tidak beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Dalam 13 ayat Allah menyebutkan kelompok ketiga ini. Ini lebih banyak penjelasannya, orang-orang munafikin. Dan di akhir penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 perumpamaan. Coba perhatikan perumpamaan pertama. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlah dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukhmun umuyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka, kata Allah, seperti perumpamaan orang yang meminta api. Maka tak kala api menerangi mereka, lihat,
Dhahaballahu binurihim. Allah pergi membawa cahaya mereka. Allah yang datang. Allah yang menghilangkan cahaya itu. Sehingga mereka pun dalam kegelapan demi kegelapan. Tidak bisa kembali. Tuli. Buta. Bisu. Fahum la yarji'un. Betul-betul tidak bisa kembali. Jadi menyebabkan mereka hilangnya cahaya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat perlu keselamatan dari Allah menyesatkan kita. Dari idlal, dari penyesatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa selamat kecuali hanya mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Doa ini sangat luar biasa. Sebab doa yang memang khusus untuk selamat dari penyesatan itu. Kehebatan doa ini dapat kita lihat pula dari kalimat kana yaqul. Kata sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yaqul. Kalimat kana yaqul menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sering mengucapkan doa ini. Coba lihat, beliau sering mengucapkan doa ini. Padahal adakah yang lebih hebat berada di atas hidayah dari beliau alaihi salatu wassalam? Adakah yang lebih hebat kokoh di atas hidayah dari beliau alaihi salatu wassalam? Dan adakah yang lebih sempurna hidayah yang beliau sampaikan dari beliau alaihi salatu wassalam? Tapi bersamaan dengan itu, ternyata beliaulah yang memberi contoh umatnya untuk sering membaca dan meminta penyesatan supaya selamat dari penyesatan ini. Kita perlu keselamatan dari kesesatan dalam hal-hal yang langsung berhubungan dengan Allah, dalam hal-hal yang berhubungan dengan para ulama, para nabi dan rasul, para malaikat, kitab-kitab Allah, dalam hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dalam hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, dalam muamalah, dalam hal-hal sholat, rutinitas kita, puasa, dalam banyak hal, dalam hal-hal yang berhubungan dengan batin dan keyakinan kita, dalam hal-hal yang berhubungan dengan ucapan dan tindakan kita, dalam hal-hal yang berhubungan dengan jasad kita, harta kita, kita sangat memerlukan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah menyesatkan kita. Doa ini sangat kita perlukan jamaah. Coba lihat doanya. Dan sangat baik kalau para pendengar menghafalnya. Allahumma. Doa ini diawali dengan Allahumma. Kemudian di tengah doa diulangi lagi Allahumma. Ini memberi ilmu bahwa Allahumma ini termasuk penentu yang sangat menentukan kehebatan doa ini. Ketahuilah, Allahumma adalah doa yang merupakan ismul a'zam. Doa yang merupakan doa dengan menggunakan nama Allah yang teragung. Dalam sebuah hadits Nabi menegaskan siapa yang meminta kepada Allah dengan namanya yang al-azam, yang teragung, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ini Allahumma. Jamaah pernah membaca kisah 3 dari Bani Israel yang melakukan perjalanan kemudian terpaksa harus bermalam di sebuah gua, kemudian robohlah, longsor, jatuh batu besar persis menutup mulut gua. Dengan apa mereka selamat? Dengan doa. Semuanya mengawali doanya dengan Allahumma. Ini lihat hebatnya Allahumma. Pernah juga membaca kisahnya seorang pemuda yang disuruh belajar sihir oleh seorang raja yang di tengah jalan berjumpa dengan seorang ahli ibadah yang mengenal agama, berada di atas tauhid. Akhirnya
dia tertarik pula dengan ilmu sang rahib ahli ibadah ini. Yang walhasil, ilmu tauhid, ilmu agama yang diajarkan oleh si rahib, ini yang lebih hebat. Akhirnya terjadilah peristiwa-peristiwa sampai akhirnya si pemuda ingin dibunuh. Setiap upaya pembunuhan yang dilakukan oleh raja dengan menugaskan pasukan khususnya ternyata gagal. Dengan apa? Baca kisah itu. Setiap kegagalannya dengan doa Allahumma. Karena itu doa ini sangat hebat. Nabi juga dalam banyak doa beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan dengan Allahumma ini. Anggap misalnya Sayyidul Istighfar, doa yang merupakan pimpinan doa pengampunan. Doa yang merupakan pimpinan doa pengampunan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang membacanya di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, maka dijamin kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore, dan kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, dia baca dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Ternyata doa ini diawali dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Demikian pula doa lain, doa yang siapapun yang berada dalam kesulitan, kesusahan, gundah gulana, sedih, gelisah oleh perkara yang telah lalu, sedang atau akan datang, Nabi mengajarkan doa. Siapapun yang membaca doa ini, kecuali pasti segala kesusahan itu akan dihilangkan dan diganti dengan kebahagiaan. Ternyata doa ini pun diawali dengan Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, sampai akhir doa. Jadi Allahumma ini doa yang sangat hebat. Untuk lebih dalam memahami kehebatannya, coba cermati. Allahumma ini terdiri dari dua kata, Allah dan mim yang bertasydid, kemudian digabungkan dalam penulisan Allahumma. Mim yang bertasydid itu, kata para ulama, asalnya adalah kata panggil, ya. Jadi asal kalimat Allahumma adalah ya Allah. Ya Allah. Ini asal kalimat. Ya Allah. Karena itu terjemahan singkat Allahumma, ya Allah. Hanya karena telah terjadi proses mengkedepankan sesuatu yang asalnya diakhirkan, sehingga lahirlah makna pengkhususan. Kata ya asalnya di depan. Kemudian agar supaya nama Allah yang terdepan, maka kata ya ini dimunculkan di akhir, tapi dalam bentuk mim yang bertasydid. Sehingga terjadi proses mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir. Ini untuk lahirnya makna pengkhususan. Karena itu makna Allahumma, hanya kepadamu kami meminta, tidak kepada selainmu. Dari sini terlihat bahwa Allahumma betul-betul kalimat doa yang di dalamnya terkandung ketauhidan, ketulusan. Luar biasa. Di awal doa kita sudah nyatakan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Di sini kita menggunakan nama yang paling hebat, nama yang kandungannya, yang maknanya, yang maha berhak untuk disembah, yang kedalaman maknanya melingkup seluruh makna dari seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama yang seluruh nama, seluruh sifat, seluruh kandungannya kembali kepada nama ini. Karena itu kita katakan
Yang maha pengasih itu adalah Allah. Yang maha penyayang itu adalah Allah. Yang maha melihat itu adalah Allah. Yang maha mendengar itu adalah Allah. Yang maha baik itu adalah Allah. Yang maha pemurah itu adalah Allah. Yang maha mengampuni itu adalah Allah. Yang maha bijaksana itu adalah Allah. Yang maha berilmu itu adalah Allah. Yang maha dengan segala maha. Dari seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, kembali kepada nama ini. Di sini kehebatan berdoa dengan menggunakan Allahumma ini. Kemudian sisi yang lain, mim yang bertasydid mengakhiri sebuah kata, ini juga melahirkan makna keluasan. Iya, keluasan. Karena itulah menggunakan Allahumma dalam semua doa cocok. Adab dalam berdoa, gunakanlah nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau minta rezeki, gunakan ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, berilah saya rezeki. Jangan pakai ya syadidal iqab, urzuqni. Wahai yang sangat keras siksaannya, berilah saya rezeki. Itu tidak cocok. Tapi gunakan nama dan sifat yang sesuai dengan permintaan. Kalau kita kekurangan ilmu akan hal itu, langsung pakai Allahumma. Sebab nama yang digunakan, nama yang telah melingkup seluruh makna yang terdapat dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena Allahumma diakhiri oleh mim yang bertasydid yang menunjukkan keluasan dan banyaknya kandungannya. Allahumma laka aslamtu. Hanya kepada engkau saya Islam. Ini kalimat hanya. Mirip dengan pembahasan kita tadi. Kalimat laka asalnya adalah di akhir. Aslamtu laka. Tapi di sini kedepankan supaya lahir makna pengkhususan. Hanya kepada engkau aslamtu saya Islam. Kemudian kalimat selanjutnya, wabika amantu. Sama ya? Ini melahirkan makna hanya. Hanya denganmu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu. Sama. Hanya kepada engkau saya bertawakal. Wa ilaika anabtu. Sama. Melahirkan makna pengkhususan. Hanya kepada engkau saya berinabah. Saya kembali. Wabika khasamtu. Dan hanya denganmu saya melakukan mukhasamah, permusuhan, membenci dan memusuhi. Ini pendahuluan, belum masuk ke dalam kandungan doa. Seluruhnya adalah pendahuluan dari doa. Kemudian setelah kalimat-kalimat pendahuluan ini disusul lagi dengan kalimat Allahumma. Coba lihat Allahumma, bagaimana Nabi menempatkannya betul-betul sebagai tiang dari doa ini. Awalnya Allahumma, pertengahannya Allahumma, untuk masuk ke dalam inti doa. Allahumma, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Inni a'udzu bi'izzatik, sungguh saya betul-betul meminta perlindungan bi'izzatik, dengan segala keperkasaanmu, dengan segala kekuatanmu. Kemudian kita susul dengan kalimat la ilaha illa anta, tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah engkau. Barulah masuk kepada permintaan antudillani. Antudillani, saya meminta perlindungan. Antudillani, dari apa? Dari engkau menyesatkan saya. Ini yang kita minta. Minta perlindungan. Minta isti'adah. Minta perlindungan. Kita beristi'adah. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah menyesatkan kita. Tetapi didahului dengan pendahuluan. Dua Allahumma. Kemudian laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Semuanya adalah amalan-amalan hebat yang kita ungkap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendahului doa kita. Kemudian di saat kita ingin masuk ke dalam kandungan doa,
yang ternyata adalah isti'adah, minta perlindungan, minta penjagaan. Ternyata kita minta lagi dengan pendahuluan, dengan tawassul, dengan menggunakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat hebat. Yaitu biizzatik, dengan izzahmu ya Allah. Saya meminta perlindungan dengan izzahmu, dengan kekuatanmu, dengan segala kehebatanmu. Kemudian permintaan dengan izzah ini dikuatkan lagi dengan kalimat La ilaha illa anta. Ini kalimat yang menegaskan kedahsyatan izzah, kedahsyatan kekuatan yang tiada tandingannya. Karena itulah doa ini betul-betul telah bertawassul dengan sehebat-hebat nama, sehebat-hebat sifat untuk selamat dari perkara yang memang merupakan perkara yang paling mengerikan. Yaitu apa? Allah menyesatkan kita. Sangat pantas kalau begitu. Dari perkara yang paling mengerikan, sangat pantas kalau kita meminta dengan kebesaran keagungan Allah yang paling hebat. Kita mendahulinya dengan amalan-amalan kita yang paling hebat, yang merupakan jiwa dan kehidupan kita. Selanjutnya disusul dengan kalimat tawassul pula, dengan menggunakan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan nama dan ini sempurna kita bertawakal, sempurna kita beristiadah, yaitu Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah yang maha hidup, yang mana selamanya tidak akan mati. Ada lafaz lainnya, Antal hayyul ladzi la tamut. Engkaulah yang maha hidup, yang mana engkau tidak akan mati. Hanya kebanyakan lafaz menggunakan la yamut. Engkaulah yang maha hidup, yang mana dia Allah tidak akan mati. Kemudian kita susul dengan prinsip yang lain, wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin seluruhnya tanpa kecuali, wal ins seluruhnya tanpa kecuali, yamutun pasti akan mati. Doa ini diakhiri dengan tawassul dan pernyataan prinsip bahwa Allah adalah Al-Hayy, yang maha hidup, yang segala kehidupan hanyalah miliknya. Kemudian disusul dengan sifat penafian, alladzi la yamut, yang betul-betul tidak akan mati. Setitik perkara yang namanya kematian tidak ada pada Allah. Jangankan kematian, kawan kematian pun, yaitu tidur, tidak ada pada Allah. Jangankan tidur, pendahuluan tidur pun, ngantuk, tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sempurnanya hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah kalau begitu, kepadanya kita berserah, bertawakal, meminta perlindungan, meminta penjagaan. Ini doa yang sangat luar biasa. Perkara hidup ini kita sudah nyatakan sikap kita, prinsip kita, keyakinan kita kepada Allah. Antal hayyul ladzi la yamut. Kemudian terhadap selain Allah, wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia seluruhnya pasti mati. Kalau pasti mati, untuk apa kita minta penjagaan kepadanya? Kalau pasti mati, untuk apa kita berserah kepadanya? Kalau pasti mati, sama dengan kita kalau begitu. Kebodohan besar kalau kita meminta dan memohon perlindungan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang terlihat gambaran akan kandungan doa ini. Doanya didasari oleh dua ucapan Allahumma. Kalimat tauhid, kalimat doa dengan menggunakan nama Allah yang terhebat, kalimat doa yang bisa terpakai dalam semua permintaan, kalimat doa yang merupakan pengajaran Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, kalimat doa yang telah terbukti dalam kondisi-kondisi hebat sebagai penyelamat. Kemudian doa ini juga
didasari oleh prinsip-prinsip kita, oleh hakikat keberadaan kita, oleh nilai ubudiyah kita, yaitu laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. 5 prinsip hidup. 5 prinsip ini kita harus kokoh di atasnya. Dan hanya dengan ini kita akan masuk ke dalam kehebatan, keselamatan. Hanya dengan ini kita akan mendapatkan kehebatan perlindungan dari penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita mendapatkan pengajaran bahwa doa yang terbaik hendaknya didasari oleh nilai penghambaan kita. Ini telah diajarkan dalam suratul Fatihah. Coba lihat suratul Fatihah. Doanya di mana? Ihdinas siratal mustaqim di akhir ayat. Pendahuluannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah yang merupakan pernyataan cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian kepada Allah yang merupakan pernyataan harapan. Maliki yaumiddin. Pujian kepada Allah yang merupakan kekuatan takut. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia. Kita nyatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini dasar kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Sama di sini, laka aslamtu. Hanya kepada engkau ya Allah saya Islam. Wa bika amantu. Hanya kepadamu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu. Dan hanya kepadamu saya berserah. Wa ilaika anabtu. Dan hanya kepadamu saya kembali. Wa bika khasamtu. Dan hanya denganmu saya melakukan mukhasamah, perselisihan. Ini prinsip hidup yang harus mendasari permintaan-permintaan kita. Jadi orang yang meminta dengan doa ini, sementara Islamnya dia tidak kepada Allah, ketaatannya dia tidak kepada Allah, ketundukannya dia tidak kepada Allah, keikhlasannya dia tidak kepada Allah, ketulusan dan penyerahan dirinya dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini tidak akan jadi sebab selamatnya kita dari penyesatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bika amantu. Hanya denganmu ya Allah saya beriman. Ini pernyataan prinsip keimanan. Hanya Allah yang kita imani. Semua yang kita imani selain Allah karena keimanan kita kepada Allah. Kita beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk. Dan segala perkara yang wajib diimani, semua keimanan itu karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu. Hanya kepadamu ya Allah saya beriman. Kalimat yang di dalamnya menegaskan tak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang di dalamnya kita kokoh dalam beriman bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Kita imani akan keberadaan Allah. Kita imani bahwa Dia pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Kita mengimani bahwa rezeki dan segalanya hanya di tangannya. Kita imani lebih hebat lagi, dan hanya dengan ini keislaman kita, bahwa Dia semata yang berhak untuk disembah. Tidak ada selainnya. Kita imani segala nama dan sifatnya. Kita nyatakan dalam doa yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi saya katakan luar biasa, sebab yang diminta adalah perkara yang tiada tandingannya. Keselamatan dan terlindunginya kita dari penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul lagi dengan prinsip yang lebih mendasar lagi dari nilai-nilai keimanan. Banyak orang beriman, tetapi keimanan yang satu ini adalah inti keimanan, yaitu ketawakkalan. Perhatikan nilai ketawakkalan diungkap juga di sini. Wa alaika tawakkaltu. Hanya kepadamu ya Allah saya bertawakal. Hanya kepada Engkau ya Allah saya berserah. Saya sandarkan segala urusan saya hanya kepadamu. Apalagi perkara ini, perkara selamatnya saya dari kesesatan, harus betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketawakkalan adalah prinsip iman yang sangat mendasar. Ketika Nabi mensifati umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab,
Ternyata sifat utama mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan, kepada Rabb mereka bertawakal. Disinilah kehebatan tawakal. Sebagai apa? Sebab dari terkabulkannya doa. Ini mendasari kekuatan doa dengan kekuatan penghambaan. Kemudian menyusul penghambaan selanjutnya, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu saya berinabah. Inabah bermakna kembali. Kembali di sini mencakup sebelumnya bersalah, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Sebelumnya lalai, kembali kepada Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya malas, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat. Sebelumnya tergelincir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh jalannya. Termasuk makna inabah, ketika kita diberi keluasan rezeki, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah berupa kekurangan, sakit dan semacam itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Ini makna inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kondisi ini adalah kondisi penghambaan tingkat tinggi yang ternyata ini juga diperlukan untuk selamat dari antudillani, Allah menyesatkan kita. Sangat diperlukan kekuatan inabah. Kemudian wabika khasamtu. Wabika khasamtu. Hanya dengan engkau ya Allah saya melakukan mukhasamah. Hanya dengan engkau ya Allah saya melakukan mukhasamah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan makna kalimat ini wa bika khasamtu ay bima a'taitani min al-barahin wal quwwah khasamtu man anada fik wa kafara bik wa qama'tuhu bil hujjati wa bis sayf. Ini kalimat beliau dalam syarah An-Nawawi. Kata beliau, bika khasamtu maknanya dengan engkau saya melakukan permusuhan. Maksudnya, kata beliau, dengan apa yang engkau telah beri kepadaku ya Allah, berupa burhan demi burhan, berupa kekuatan demi kekuatan, maka saya pun melakukan mukhasamah, permusuhan, karena engkau, terhadap orang-orang yang menentang engkau, terhadap orang-orang yang kafir kepada engkau. Saya bungkam mereka dengan hujjah dan dengan pedang sesuai dengan jalurnya, wa ilai, dan dengan pedang. Ini memberi penjelasan kepada kita bahwa mukhasamah di sini, mukhasamah karena Allah, yaitu mukhasamah dengan menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan yang menghadapi musuh, menghadapi musuh itu dengan dua. Kalau tidak dengan ilmu, dengan hujjah, maka dengan menggunakan pedang. Semuanya ini kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena emosi, bukan karena kepribadian, bukan karena dunia, tapi semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai yang sangat mendasar. Perkara ini diungkap sebab apa? Perkara yang berhubungan langsung dengan kesesatan. Kita sementara berselisih, jalan kita ini benar atau tidak, jalan kita ini salah atau tidak, dia yang benar atau saya yang salah, siapa? Maka harus kita ungkap diri kita, posisikan diri kita. Dalam melakukan mukhasamah, harus karena Allah dan kepada Allah. Harus betul-betul di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan semata akal, bukan karena prasyarat, bukan karena perasaan, bukan karena orang, bukan karena keduniaan, bukan karena kedudukan, tapi semata karena Allah dan di atas petunjuk dan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita melakukan mukhasamah. Ini penghambaan, dan nilai penghambaan ini harus kita ungkap dalam meminta untuk selamat dari perkara yang sangat mengerikan. Yaitu apa? Allah menyesatkan kita. Setelah pendahuluan hebat ini, luar biasa, jarang kita jumpai
Nabi alaihi salatu wassalam meminta dengan doa, dengan pendahuluan sehebat ini. Diungkap kemurnian Islam, kemurnian iman, kemurnian tawakal, kemurnian inabah, kemurnian muhasamah. Kita ungkap seluruhnya sebagai pendahuluan dan kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani. Coba lihat. Ini semakin menegaskan kepada kita bahwa doa meminta untuk disesatkan ini, untuk selamat dari penyesatan Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan kekuatan besar. Sebab apa? Antudillani adalah perkara yang sangat mengerikan. Perkara yang sangat mengerikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekuatan doa kita tidak sampai di situ. Ketika mulai masuk kepada inti doa, Allahumma, kita minta lagi inni a'udzu. Sungguh saya minta perlindungan, penjagaan. Kita minta dengan izzah, dengan la ilaha illa anta, dengan antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini prinsip-prinsip pula. Kita menggunakan izzah Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah untuk selamat. Kita menyatakan la ilaha illa anta, yang jelas sekali merupakan kalimat langsung kepada Allah tanpa perantara. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Engkau ini ucapan langsung tanpa perantara. Coba lihat, rasakanlah kedekatan kepada Allah dalam membaca doa ini. Tanpa perantara kita meminta kepadanya. Untuk apa? Supaya selamat dan terlindungi dari antudillani. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendahuluan, pengantar, dasar-dasar, kekuatan pendorong dari doa ini. Yang inti doanya adalah minta perlindungan, isti'adzah. Dalam beristi'adzah ada beberapa hal yang betul-betul harus kita cermati. Pertama, orang yang beristi'adzah menyatakan a'udzu nanti benar kalau menyadari bahwa apa yang dia minta supaya dirinya terlindung darinya betul-betul bahaya. Dalam hal ini dalam doa kita apa? Antudillani. Jadi kalimat a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani ini akan buyar maknanya. Akan tidak punya kekuatan kalau kita menyatakan a'udzu sementara kita sendiri masih mengenteng-entengkan penyesatannya Allah Subhanahu wa taala, masih menyepelekan kesesatan itu, masih merasa aman dari bencana. Tidak akan bisa a'udzu itu. Orang menyatakan a'udzu ketika tahu dirinya berada dalam bahaya dan tahu betul bahwa penyesatan itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Karena itulah dia menyatakan a'udzu. Jadi ini yang pertama. Harus kita betul-betul memahami mengerikan dan mengerikannya idlal, penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus tahu diri kita bahwa diri kita tidak ada jaminan untuk selamat dari penyesatan itu. Karena itu, dengan ilmu ini akan lahir takut pada diri. Takut pada diri inilah yang melahirkan a'udzu, minta perlindungan, minta penjagaan. A'udzu. Jadi a'udzu ini lahir dari orang yang takut akan sesuatu yang sangat mengerikan dan menyadari bahwa dirinya sangat betul-betul terancam. Karena itulah dia menyatakan a'udzu, saya minta perlindungan. Kemudian menyusul yang ketiga yang harus kita pahami, yaitu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita pasrahkan betul permintaan kita. Murnikan hanya kepada Allah. Diawali dengan Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang sering Nabi alaihi salatu wassalam ucapkan untuk selamat dari penyesatan. Kalau beliau yang sudah sangat sempurna di atas hidayah,
sering mengucapkannya, maka kita tentunya lebih harus, kita lebih memerlukan doa ini. Jangan merasa aman. Jangan sekali-sekali merasa aman. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mungkin sedikit uraian tentang doa ini. Saya harapkan pendengar bisa membacanya, menghafalnya, dan menjadikan sebagai doa kita yang kita baca di setiap saat. Ingat, di saat berpuasa, doa itu lebih ampuh. Apalagi di saat berbuka. Sebab saat-saat berbuka adalah doa mustajabah bagi orang-orang yang berpuasa. Hafallah doa. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Sekian, mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya, terutama untuk diri kami pribadi dan kepada para pendengar seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari penyesatannya. Mari kita meminta kepada Allah. Allahumma laka aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.